Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Raffi, NPM 2253A 12714. Saya dari PGSD kelas D, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang refleksi pengalaman PPL 1 yang saya lakukan di sekolah mitra. Guna untuk memenuhi tugas akhir pada ujian akhir semester 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian saya akan sampaikan desain asesmen desnotik. Pada kali ini saya mengambil tes tentang gaya belajar. Menurut saya gaya belajar siswa ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Maka tes yang saya lakukan adalah saya berikan tes di mana nanti anak lebih cenderung kemana, ke visual, auditori, atau ke kinestetik. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang desain asesmen formatif. Di sini ada 3 jenis LKPD yang saya berikan untuk sebagai asesmen formatif. Yang pertama adalah LKPD yang angkanya masih sederhana, kemudian masih membilang sejumlah benda yang dimaksud. Kemudian LKPD yang bentuk kedua, angkanya sudah agak mulai banyak. Kemudian membandingkan benda antara kiri dan kanan, akan tetapi jumlah yang dibandingkan itu belum begitu banyak. Kemudian LKPD yang ketiga, membandingkan benda yang kiri dan kanan, akan tetapi jumlah bendanya sudah lumayan banyak. Kemudian desain asesmen sumatif. Desain asesmen sumatif di sini yang saya berikan adalah berupa soal esai. Bisa dilihat pada contoh slide yang saya paparkan. Kemudian hasil profiling peserta didik. Di sini saya mengambil gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Hasil yang saya dapatkan adalah yang paling mendominasi pada peringkat pertama adalah gaya belajar siswa visual. Yang kedua adalah gaya belajar siswa auditori. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar siswa kinestetik. Kemudian saya akan menyampaikan modul ajar yang saya lampirkan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada bagian pertama ada identitas modul ajar. Kemudian ada berbagai macam hal yang berkaitan dengan profiling peserta didik. Di sini ada pertanyaan pemantik, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alur tindakan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan ada pertanyaan pemantik juga. Terus dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada tanda tangan dari kepala sekolah dan saya sebagai mahasiswa praktikan. Kemudian LKPD yang saya lampirkan adalah yang pertama, angkanya masih sederhana, kemudian membilang sejumlah benda. Kemudian LKPD yang kedua adalah angka yang diinginkan agak banyak, kemudian membandingkan benda antara kiri dan kanan, akan tetapi jumlahnya belum begitu banyak. Kemudian yang ketiga, membandingkan benda antara kiri dan kanan dengan jumlah benda yang sudah lumayan banyak. Kemudian di sini adalah rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saya lakukan. Di sini ada juga kunci jawaban dari LKPD yang saya berikan. Di sini juga saya lampirkan soal evaluasi atau asesmen sumatif yang saya lakukan pada akhir pembelajaran. Kemudian output yang terjadi di lapangan adalah yang ingin saya sampaikan berikutnya.
Yang pertama adalah pembuatan modul ajar sudah sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik dengan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran lebih efektif dan lebih aktif. Yang kelima, mampu mengembangkan kreativitas dan meningkatkan pemikiran kritis dalam diri peserta didik. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses penyusunan perayaan pameran akhir perkuliahan adalah kami mempelajari desain asesmen yang bertujuan mencapai tujuan pembelajaran. Hal lain yang kami pelajari bertujuan mencapai tujuan pembelajaran dan dalam penyusunan perayaan pameran ini adalah bagaimana menyusun lesson plan atau RPP atau modul ajar dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan berbagai aspek yang dimiliki peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian tips kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, memberikan materi informasi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jika peserta didiknya mempunyai gaya belajar visual, maka akan diberikan gambar. Jika peserta didiknya mempunyai gaya belajar auditori, maka akan ditampilkan video. Jika peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik, maka akan diberikan kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.